Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Belajar Alon-Alon episode keempat. Kali ini kita akan membahas tangga nada. Loh, Leoni, Apa? ini gitarnya kamu puter-puter lagi ya? Hehe, iya. Oh, kameramen saya minta diketak ini. Nyetem lagi, batal ini bahas tangga nada ini. Kita nyetem dulu ya, guys ya. Wah, ini perlu konsentrasi tinggi aktivitas nyetem ini. Supaya konsentrasi tinggi, kita minum jamu dulu, oke? Jamu yang seger, bikin mata melek. Oke, gitarnya sudah kembali stem seperti semula. Baik lagi, karena ada halangan tadi. Jadi yang semula saya mau bahas tentang tangga nada, kita mau bahas stem dulu aja ya. Cara stem gitar. Kenapa? Karena dalam kondisi yang tiba-tiba, dalam kondisi yang darurat, kita harus menguasai yang namanya cara menyetel gitar supaya stem. Nah, stem gitar yang akan kita gunakan adalah steman gitar yang standar, setelan standar, yaitu seperti ini. Nah, teman-teman sudah lihat tayangan sebelumnya di mana setelan gitar kita akan kita setel ke setelan yang standar. Jadi, diagramnya bisa kalian lihat di sini. Dan kalian bisa jadikan itu sebagai screenshot atau simpan di catatan kalian sebagai pengingat. Jadi kita sudah belajar bahwa senar 1 nadanya adalah E, senar 2 B, senar 3 G, senar 4 D, senar 5 A, senar 6 adalah E lagi. Ya. Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar cara-cara apa saja yang dapat kita gunakan untuk kita dapat menyetem atau menyetel gitar dengan akurat. Yang pertama adalah cara yang paling mudah. Kita semua punya HP kan? Punya HP seperti ini, HP Android atau iOS bisa. Di dalam Play Store atau App Store pasti banyak terdapat aplikasi yang berfungsi untuk menyetem gitar. Di antaranya salah satu yang saya gunakan adalah Gitar Tuna seperti ini. Nah, cara penggunaannya cukup mudah, yaitu kita dekatkan saja aplikasinya seperti ini ke arah sumber suara, yaitu gitar itu sendiri. Lalu kita setem, lalu kita bunyikan senarnya, dan kita paskan sampai dia berwarna
hijau atau pas tengah. Kalau misalkan nah pointernya ini ada di kanan berarti dia ketinggian. Kalau pointernya ada di kiri berarti kerendahan. Oke, kita coba ya. Senar nomor 6. Nah, dia berada sedikit di kanan, berarti itu terlalu tinggi. Kita rendahkan sedikit. Nah, berbunyi kalau sudah bunyi kling, itu artinya senar gitar kita yang kita setel sudah akurat nadanya. Nah, ini juga masih terlalu tinggi bunyinya. Senar nomor 5 ini. Oke, kita rendahkan sedikit. Masih terlalu tinggi. Oke. Senar nomor 4. Ketinggian kita rendahkan sedikit. Masih terlalu tinggi. Oke. Nah, itu adalah cara yang pertama, cara yang paling mudah memakai aplikasi di HP, di mana kita semua bisa mendownload aplikasinya secara gratis di Play Store. Jadi, HP selain berfungsi sebagai alat komunikasi, penunjuk jam, kamera, juga dapat berfungsi sebagai penyetel gitar, penyetem gitar. Itu adalah cara yang pertama, cara yang paling mudah. Cara yang kedua adalah ketika di dekat kita ada alat musik lain yang bisa mengeluarkan sumber bunyi yang akurat. Contohnya di sini saya punya keyboard. Kita tahu bahwa keyboard itu kalau memakai listrik dia tidak perlu di stem karena sudah ada steman secara komputer di dalamnya. Jadi sudah pasti stem nadanya. Jadi kalau misalkan kita mau setel senar E, yaitu senar 1 atau senar 6, kita caranya gimana? Di keyboard kita cari nada Mi. Ini kan do re mi nya kan, do re mi fa sol la si do. Nada senar 1 dan senar 6 itu adalah E, di mana E identik dengan nada Mi pada tangga nada C. Jadi kita cari nada Mi, do re mi mi deng 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 deng. Nah, jadi senar 1 dan senar 6 harus demikian bunyinya. Sama. Nah, kalau B, senar nomor 2, B itu identik dengan nada Si. Senar nomor 3 nadanya adalah G, identik dengan nada Sol. Senar nomor 4 nadanya adalah D, identik dengan Re. Nah, sedangkan senar nomor 5 itu adalah nadanya A, identik dengan nada La. Itu adalah cara stem kedua, yakni dengan memanfaatkan alat musik lain dan menyamakan nadanya. Dalam hal ini contohnya adalah keyboard. Yang ketiga, kalau misalkan skenarionya senar kita putus salah satu, lalu kita harus memasang senar yang baru dan kita mulai stem dari awal, sementara senar lain masih tidak putus. Dan kita asumsikan senar lain masih nadanya masih akurat. Katakanlah senar ini aja lah. Kita akan rubah-rubah semua nadanya kecuali senar nomor 6. Jadi kita punya acuan
nada yang tepat masih berada di senar nomor 6, yaitu nada E. Setelah nada E, hancur nadanya kalau tidak kita stem. Oke, caranya gimana? Mulai dari senar nomor 6 kita bunyikan dulu. Kita menuju fret ke 5. Kita tekan. Nah, kenapa fret ke-5? Karena nada E kita akan maju setengah-setengah. F, F crash, G, G crash, A. Jadi, untuk senar ke-5 yang nadanya A akan harusnya sama dengan nada ini. Sama ya. Nah, untuk nada senar selanjutnya, di mana senar keempat ini nadanya adalah D, caranya masih mirip. A, A crash, B, C, C crash, D. Jadi, karena senar keempat nadanya adalah D, maka dia harus sama nadanya dengan fret ke-5 dari senar ke-5. Sama ya. Lalu lanjut. Senar ketiga. Senar ketiga seperti yang di diagram tadi nadanya adalah G. Caranya juga masih mirip. D, maju setengah D crash, maju setengah lagi E, maju setengah lagi F, maju setengah lagi F crash, maju setengah lagi G. Jadi suara atau nada dari senar ketiga ini harus sama dengan fret ke-5 dari senar keempat. Oke, sudah cukup. Senar kedua, nadanya adalah B. Kita hitung lagi dari senar ketiga. Ini adalah G, maju setengah adalah G crash, maju setengah lagi A, maju setengah lagi A crash atau bemol, maju setengah lagi nadanya adalah B. Nah, nada dari senar kedua harusnya sama dengan ini. Lanjut ke senar terakhir. Senar terakhir adalah senar nomor 1. Nadanya adalah E. Kita hitung dari senar kedua. B, maju 1 adalah C, C crash, D, D crash, E. Jadi senar 1 nadanya harus sama seperti ini. Dengan demikian, gitar kita sudah kembali ke seteman yang standar. Sudah balik oke lagi suaranya. Nah, lalu kalau misalkan ada pertanyaan, loh Pak, kalau misalkan tidak ada aplikasi, tidak ada alat musik, lalu senarnya harus pasang lagi satu set dari baru, kita menentukan nadanya gimana? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya kita menyetem gitar kita tanpa kita punya alat musik lain yang kita bisa jadikan acuan, tanpa kita punya HP yang berisi aplikasi stem, dan kita harus memasang senar semuanya ini dari awal, atau katakanlah senarnya fales semua. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini kalau pengalaman saya pribadi loh ya. Karena saya ini adalah anak 90-an sih, anak 90-an, maka saya ini akrab dengan lagu-lagu 90-an juga. Caranya adalah kita harus punya
paling tidak satu lagu referensi di mana nadanya kita bisa jadikan acuan untuk kita bisa menyetem gitar. Karena di senar 1 dan senar 6 yang dimana dua senar ini menjadi senar acuan, nadanya adalah E, maka saya mencari lagu yang nada dasarnya E. Contoh lagu yang nada dasarnya E itu yang saya tahu, ini hanya salah satu contoh, teman-teman boleh pakai contoh lagu lain. Contoh lagu yang saya tahu memakai nada E itu adalah salah satunya lagu dari Dewa 19. Judulnya Cukup Siti Nurbaya. Jadi ketika saya membayangkan lagu tersebut, saya akan mengingat nadanya seberapa, tingginya seberapa, vokalisnya nyanyinya seberapa, intronya seperti apa. Kebetulan intro lagu ini cukup mudah untuk saya hafalkan. Jadi kira-kira nadanya segini. Nah, nada itu adalah nada E. Jadi kita akan terapkan nada tersebut ke gitar kita, ke senar nomor 6. Nah, kalau sudah sama, kita bisa ulangi cara stem seperti tadi. Sehingga tanpa alat bantu apapun, kita bisa stem. Pak, nggak ada lagu lain tak, Pak? Ada, misalkan kalau teman-teman mau yang sama lagu E-nya, teman-teman bisa ambil contoh lagunya Peter Pan, misalkan Bintang di Surga. Teng teng teng. Nah, itu adalah nada E. Ada sih lagu lain yang saya bisa hafalkan nadanya tingginya seberapa, vokalisnya nyanyinya seberapa, tetapi nadanya bukan E, yaitu nadanya G. Misalkan lagu dari Extreme, More Than Words. Deng 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 deng, saying I love you. Nah, itu nadanya G. Kita coba. Nah, sama kan? Nah, itu adalah cara stem gitar kalau kita tidak punya alat bantu. Tetapi ingat teman-teman, saya akan tetap sarankan kita memakai alat bantu. Kenapa? Karena dengan memakai alat bantu, misalkan dengan keyboard atau dengan aplikasi di HP, kita bisa menyetem dengan lebih presisi daripada kita mengandalkan memori kita lalu mengingat-ingat nadanya. Itu hasilnya lebih nggak akan presisi daripada kita menyetem menggunakan alat bantu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, caranya kita menyetem gitar dengan nada standar. Kita bisa gunakan aplikasi, kita bisa gunakan alat bantu, alat musik lain, dan kita bisa gunakan rumus tadi, yaitu fret 5, fret 5, fret 5, fret 5, fret 4, lalu fret 5, fret 5, fret 5, fret 4, fret 5. Atau kita bisa memorize, cari satu lagu referensi yang teman-teman betul-betul bisa hafal nadanya seberapa, bisa menyanyikan dengan pas nadanya seberapa, lalu teman-teman bisa mulai stem. Tapi ingat, ketika teman-teman sudah dekat dengan alat bantu, misalkan dengan HP atau dengan keyboard, teman-teman bisa stem ulang gitarnya. Karena bisa dipastikan 90% steman teman-teman pasti nggak presisi.
kalau teman-teman menyetem mengandalkan pendengaran telinga biasa. Oke. Lalu misalkan ada pertanyaan, Pak, apakah ada steman yang tidak standar? Oh, ada. Beberapa gitaris fingerstyle itu punya steman yang sesuka hati mereka. Jadi stemannya sama sekali tidak standar. Ada yang stemannya A, B, C, D, E, F. Ada yang misalkan gitaris-gitaris yang luar biasa seperti Mas Halip itu juga stemannya nggak karu-karuan, sesuka hatinya. Jadi itu terserah mereka, asal kita bisa bertanggung jawab dengan steman itu. Tapi kalau sementara kita masih pemula, kita masih gitaris yang belum mengeksplorasi terlalu jauh, maka steman standar sudah sangat cukup untuk kita ikuti. Demikian teman-teman, jadi untuk video kali ini kita bahas tentang cara stem gitar. Nah, di video berikutnya, karena di awal tadi terjadi kesalahan teknis, maka kita baru akan bahas mengenai tangga nada. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum, kalau teman-teman masih ingin melanjutkan untuk teman-teman bisa bermain gitar, belajar gitar sama-sama dengan saya, yuk subscribe channel saya ya. Sampai jumpa di belajar alon-alon berikutnya. Bye bye. See you.